Masuk. Sore, Fer. Ya, sore. Tutupin. Nah, gua nih duduk. Fer, itu mah saudari Om rumah jadi baru ada waktu yang saya agak lama sedikit, Fer. Ya, tidak apa-apa. Ah, Kau ketua MK? iya. Kau tahu tugas seorang ketua MK? Saya kecewa. Masa kau punya anak-anak tidak ada satu juga yang berhasil saya kontak tadi supaya bantu saya temani pergi untuk pelayanan. Kemarin saya sudah beritahu kau Goni supaya ini hari bisa sama-sama dengan saya. Terus kenapa kau tadi saya kontak kau juga tidak angkat HP? Kalau seandainya memang kau sibuk, bisa kau send 1-2 orang supaya gantikan kau punya posisi temani saya. Lah tadi tidak ada. Satu juga tidak ada. Saya kontak semua, tapi tidak ada satu juga yang datang untuk temani saya pergi pelayanan. Goni, semenjak kau punya kepemimpinan ini, saya lihat kayak tidak ada keaktifan sama sekali. Kau pikir saya tidak tahu? Dalam grup itu kau dengan beberapa orang saja yang aktif. Kebanyakan dari mereka tidak aktif. Jadi, kau punya tugas Goni, pulang dari sini, koordinasi teman-teman. Baik. Supaya bisa kembali aktif. Oke, Goni, itu saja dari FR. Sedikit lagi kami juga ada memisah, jadi kau boleh pulang ya. Terima kasih, Fer. Baik, Fer, saya permisi. Ya. Telepon son angkat ini makanya frater mak sikat beta steng tunggu. Oh Fienza. Halo, kawan-kawan dong. Datang di Mabes jam 8 ada informasi penting dari FR. Ini FR tadi panggil beta sebagai ketua MK ini. Pokoknya teman-teman datang jam 8 ada informasi penting. Betunggu. Malam kakak. Mari. Duduk. Oh, baik kawan-kawan, ada informasi dari FR tadi. Begini teman-teman, minta maaf beta kontak teman-teman semua mendadak kita sudah ketemuan jam 8. Teman-teman tadi beta baru pulang dari frater. Asli beta kena skakson enak punya. Frater menyampaikan dia kecewa karena apa? Dengan teman-teman dong ini besuang ulang-ulang. Meskipun siluk tuh bahas orang tuh chat di WA. Tadi FR mau ke pelayanan. Beruntung kok ketua KW datang jemput. Soalnya bawa motor. FR kehujanan. Ay, beta karena sigat soalnya punya. Jadi beta tahu ini semua dari katong keaktifan ini. Dari yang katong kemarin 175 orang tinggal katong 4 orang. Beta mau semua terbuka. Yang kedua yang dukung grup sebelah kali. Tio, lu yang dukung kelompok di Thanos. Kita dan di kelompok di arah Tano. Kenapa sampai teman-teman dong ini sudah aktif ke dulu? Atau teman-teman sampai marah beta sebagai ketua beta mau dengan satu-satu jawab secara jujur. Kalau sudah suka beta kepemimpinan juga omong. Tapi kalau teman-teman dong ngerasa ada hal lain, tolong kasih keluar kita beri sama-sama. Kita selesaikan bila perlu kita kasih tahu FR kok. FR selesaikan biar kita kami makin hidup lagi. Satu-satu. Tio, lu cerita dulu, lu kenapa lu panah, lu kontrol anak-anak sudah bisa datang gereja praktik? Jadi begini tuh kakak, masalah kan saya punya anak-anak tuh, mereka tuh kebanyakan pelajar. Sekarang tuh mereka ada fokus ujian, jadi soal mungkin tuh kalau misalkan nanti saya kontak ganggu, mereka pikiran terbagi kak, mau ujian atau mau ikut latih kor. Oh, kenapa dari dulu itu sudah kasih tau beta? Itu wajib nanti kita bahas. Sekarang Tito, kenapa lu penganan dong sudah bisa datang ke klinik? Kalau itu tuh kakak, sekarang ada musim panen tanam tuh kakak. Nah, mungkin anak dong bawa ini HP ke kebun. Dong mau pengen pegang ini HP, mau kebun lompor lagi. Kampung alasan ini semua sudah masuk di logika. Nah, sekarang karena nih dari ketua wakil 3, lu penganan ada yang bilang
barang kekar-kekar, tapi dulu kerja di sini lingkungan waktu zaman-zamannya masih dulu kamu rajin, sekarang di mana? Coba jawab supaya kita bisa selesaikan dulu. Misalkan begini tuh kakak, beta anak-anak semua di sana nih kan mantan napi semua, jadi kebanyakan otak sambere semua agak silang semua tuh. Jadi dong rencana masuk ke MK nih supaya dong bisa berubah dong sikap yang dulu menuju ke arah baik tuh. Nah, tapi ada satu masalah yang dong sampai omongin beta. Masalah apa? Masalahnya bilangnya dong sumpah kecemburu satu dan satu tentang yang perempuan yang laki-laki mulai bak suka tuh. Nah, di situ yang dong sukanya di situ. Dong bilang ketok itu ke MK nih supaya bisa rubah ketemu sifat. Oh, jadi selama ini beta punya feeling itu benar. Tapi tunggu, lu maksud hubungan percintaan tuh maksudnya ke mana sampai pengaruh anak dong kedua semua? Jadi selama ini kakak sudah tahu kan selama ini. Tahu apa? Dong dua nih sebenarnya pacaran. Apa? Apa? Iya. Kamu tidak hargai saya sebagai ketua MK. Kamu datang sini, siapa yang kamu sini untuk pertemuan dengan saya, bukan tunjuk kamu jago masing-masing. Nah, dengar, tidak ada yang bakal ada di sini. Saya ketua MK. Kamu semua itu harus dengar saya. Bro. Kamu, Beta yang dulu sampai tato di semua hapus. lu dia, lu dia dengan beta yang ketua MK sini. Soalnya ada satu binatang yang dia juga. Ini sebentar. Pertemuan begini ini paman. Ini kalau ketong masing-masing mau setuju ketong pego. Beta juga minta maaf. Iki beta sana mau supaya kinan dari MK tetap apa nano. Dan juga Tio, ingat baik-baik ya Tio. Nanti lu pun tugas itu supaya kasih tahu Tito bila dia minta maaf, kasih tahu Tito supaya dia semua hilang dari MK. Dengar itu Tio. Oke, bye. Sudah jalan. Ingat deh, dan teman-teman nanti kalau kita mulai. Sudah terlalu capek. Ketua MK belum ketua MK. Jalan ingat ketemu kaki juga. Kamar yang dengan pukul. Kok kena pukul sih? Kan ketua MK tuh. Ketua MK, kita belum pernah ketemu dia. Malam bu. Ketemu apa? Sudah lah ya. Yang lalu biar ketemu selesai. Baca cerita lagi. Datang sini juga. Mau ada ketemu. Belum minta maaf selalu. Yang kemarin dulu. Ini kawan yang cerita Iya semua. bilang gara-gara dia bersumber lain. Iya tuh. Sudah, beta juga anak mantan OMK atau sudah ketemu kesedamai, ketemu pelatih nanti besok sore ketemu gereja, ketemu tiga sama-sama. Oh ini begitu lebih baik. Karena kita Vendo ini itu kawan kecil. Oh iya. Bu beta juga. Kok terima sudah besok baru ketemu gereja. Baby jemaah kan? Bas. Goni, kemarin saya ke gereja. Frater ada cerita saya. Kamu ada bikin masalah apa di gereja? Selama ini yang saya ajarkan ke kamu, bukannya kamu sikap rendah hati dan membantu orang lain, malah kamu pakai ilmu yang kamu dapat untuk menganiaya orang lain. Kamu sekarang semakin sombong ya. Sekarang kamu bang. Sekarang saya akan ajarkan kamu arti dari satu tangan. Ayo, serang saya. Serang saya. Ingat, sekarang kalau kamu bisa gunakan satu tangan untuk bisa melayani orang lain, kenapa kamu harus menggunakan dua tangan untuk menyakiti orang lain? Sekarang kamu pulang, kamu temui mereka, minta maaf dan berdamai dengan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kamu. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu lagi. Sekarang kamu pergi.
kawan silat nih nah. Beta kawan cilik beta cari kamu dulu untuk ketemu omong babai kamu dulu suka ketemu. Buat buku beta tuh. Oh, yang ini. Ini malam sih beta juga ada. Ini beb kawan masih kecil, dari kecil nih ketemu sama-sama. Itu malam beta suruh sengaja. Kau jangan ceraikan jangan sampai begitu juga. Oke. Oh, bela FR ya. Tunggu bela FR. Tunggu. Bu. Woi, sekarang mana nih? Tio, kenapa itu kemarin si Goni pukul Tito itu? Awalnya tuh Kak Goni ini info di grup suruh ini mau pertemuan toh. Jadi pas kan Frater. Kenapa? Tadi ada ketua MK tadi dengan ini dia bukan tidak ada berkelahi. Kenapa lagi mereka itu? Kemana saya baru tegur dia itu? Tahu lagi tadi. Gimana mereka? Sadap ledo ada berkelahi di samping lorong gereja. Ayo coba kita ke sana untuk lihat. Ada apa ini? Hah? Ada apa ini? Kalian semua ikut saya ke samping lorong gereja. Sini. Baik. Ini siapa? Saya belum terlalu kenal. Saya Vendo FR. Saya Goni punya kawan silat. Kebetulan saya juga kenal FR waktu FR di kami punya wilayah sebelah itu saya masih aktif OMK. Tapi sekarang saya sudah tidak ikut OMK lagi FR. Nah, coba Goni, coba ceritakan bagaimana sampai bisa terjadi masalah sampai sebesar ini. Begini, Fer, kemarin malam saya panggil teman-teman OMK kumpul. Terus saya menyampaikan apa yang menjadi keluhan FR atau yang sempat FR sampaikan ke saya malam itu. Kemudian saya omong-omong karena saya punya teman, saya punya saudara kakak Engki dan juga Tito di situ ada tersinggung satu dua kata ada salah. Kemudian saya juga spontan, mereka dua hampir adu fisik, saya spontan mau ceraikan, tapi karena saya juga lalai akhirnya saya dalam ceraikan itu tidak sengaja saya pukul kena saya punya saudara Tito. Oh betul dia di sana belum datang, saya pukul kena dia, jadi dia jatuh malam itu. Kemudian tidak tahu kalau selama ini Tito punya teman baik juga adalah kakak Vendo ini yang menjadi saya punya teman latihan silat. Jadi tadi kami ketemu, kami juga salah, tadi kami omong baik-baik, tapi karena kakak Tito ini salah, dia punya jari tunjuk salah saya di mata, saya karena refleks, saya juga salah mau gerakan tangan begini, tak tahu kena dia jatuh. Sehingga kakak Vendo mungkin sebagai temannya waktu dari dulu sudah sama-sama tidak terima, akhirnya kami dua tadi sampai adu fisik. Tapi saya punya hati sudah dingin ini FR. Hanya mungkin saya punya saudara Tito yang kita lupa, oh betul nanti sebentar kakak yang tolong panggil, kayaknya dia belum sadar. Kurang lebih seperti itu kakak FR. Ya, baik. Dari penjelasan Goni, saya masih mau cari tahu lagi soal masalah awal itu. Kenapa sampai ada masalah awal itu? Mungkin siapa yang terlibat di situ lagi? Mungkin Kak Engki atau Kak Tio. Kak Tio coba jelaskan masalah kenapa Kak Engki dengan Kak Tito sampai adu argumen atau katanya mau berselisih apa itu, coba Kak Tio jelaskan. pas ada sementara pertemuan begini, sonde sengaja Kak Engki bilang kalau ada yang sonde mau ikut ini OMK pengaruh bata salah paham Kak Frater. Jadi sudah Kak Tito juga dengan Kak Goni langsung bertengkar itu malam. Beta susah deh mau musuh dengan Kak Goni le, tapi sekarang dia mau panggil beta kawan doang tadi, kayaknya dia ada pingsan di sana, Frater. Woi, Sudah tak? Bener mana? beta di sana langsung kasih bangun beta nih. Ya. Frater, pingsan di sana untuk baik. Ibu boleh kembali dong kasih bangun. Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk saja.
Nah, oke. Baik. Adik-adik, berdasarkan semua cerita tadi, saya hanya mau mengatakan kepada adik-adik, teman-teman semua, bahwa dalam satu organisasi otomatis dapat ditemukan berbagai macam persoalan. Nah, di situ kita harus mampu untuk membedakan apa yang menjadi kepentingan diri kita, apa yang menjadi ego kita, lalu apa yang menjadi prioritas bersama. Karena kalian sudah ada beberapa insiden yang membuat kamu tidak lagi atau merasa kurang nyaman satu sama lain, maka saya minta untuk teman-teman semua saling bangun, berjabat tangan, dan dari jabat tangan itu teman-teman semua harus tahu sudah saling memaafkan, sehingga keluar atau pulang dari tempat ini tidak lagi ada persoalan. Silakan saling berjabat tangan, saling memaafkan. Kakak frater minta maaf. Ya. Aku minta maaf. Ya, baik ya. Ya. Mantap. Kembali baik-baik ya. Langsung terus frater. Soalnya Ya. masih dijemput. Ari. Baik, hati-hati ya. Baik. Terima kasih, frater. Oke, baik, hati-hati ya. Nah, ya. Silahkan, hati-hati. Kau besok ke rumah sakit dulu. Betul minta maaf. Tadi kan salah paham sampai ketemu masalah lain. Sudah, ketemu. Terus ketemu guru. Betul. Jangan kasih tahu guru, besok kita berlatih sama-sama. Jangan kasih tahu seperti itu. Oke? Siap. Sakit pukul latihan kurang 12 pulang.